Anda kembali bersama kami di Dialog Prime Time. Saya kembali berbincang dengan Pak Fahrul. Pak Fahrul, kalaupun sebenarnya Anda juga ingin agar masyarakat tahu siapa Prabowo sebenarnya dengan melihat masa lalunya dulu dan apa yang sudah dilakukan, baik itu kesalahan maupun juga suatu hal yang benar. Lantas kemudian apa yang Anda harapkan dari seorang Prabowo pada masa sekarang, khususnya dalam rencana dia maju dalam Pilpres 2014, seandainya memang dia juga ingin memperbaiki kondisi yang pernah dia lakukan pada masa lalu, begitu Pak Fahrul? Saya katakan gini, ada dua pandangan ya. Ada yang berpandangan udahlah itu masa lalu, meskipun berkali-kali dia lakukan, siapa tahu sekarang dia sudah berubah. Kalau ada yang pandangan seperti itu, saya kira silakan aja, pilih yang paling beliau. Tapi kalau saya berpandangan beda lagi, saya lihat pada saat di tingkat bawah saja dia banyak sekali menyalahgunakan kewenangannya. Apa enggak nanti pada saat jadi pemimpin tertinggi lebih payah lagi. Tapi kembali saya garis bawahi, tidak ada niat kami kemudian berusaha untuk membatalkan pencalonan Prabowo, itu satu. Kemudian tidak ada juga niat kami membuat pemilih semua pilih, jangan pilih Prabowo, enggak. Mungkin dengan pertimbangan tadi yang saya sebut, yang akan memilih Pak Prabowo silakan lanjut. Itu hak konstitusional setiap pemilih. Yang dengan informasi kita kemudian tidak ingin memilih silakan. Tapi tugas kami selesai, kami memberikan pencerahan kepada rakyat, kepada pemilih, bahwa inilah sifat Pak Prabowo. Dan itu kondisi yang sudah lama fakta. Prabowo sembunyikan begitu dari masyarakat. Mungkin bukan Prabowo sembunyikan juga, mungkin saya yang sembunyikan mungkin ya. Karena saya yang dulu menggiring tidak masuk ke mahkamah militer mungkin. Jadi Anda kemudian merasa bahwa ini adalah suatu penyesalan juga, kemudian tidak dibawa ke mahkamah militer pada saat itu, kemudian untuk diadili? Iya, kalau itu dianggap salah, mungkin saya salah satu orang yang perlu bertanggung jawab atas kesalahan itu. Baik, saya ke Pak Sudrajat. Pak Sudrajat, tanggapan Anda sendiri bagaimana? Saya paham yang dimaksud dengan Pak Fahrul dengan pencerahan kepada masyarakat. Saya setuju, tapi sayangnya kenapa baru sekarang gitu loh. Padahal Prabowo tahun 2004 juga mencalonkan diri dalam konvensi Golkar untuk jadi presiden bersama Pak Wiranto. Pada waktu itu tidak ada surat-surat seperti ini. Kenapa tidak dicerahkan pada waktu itu masyarakat, apalagi Golkar? Kenapa bukan Pak Prabowo sendiri kemudian, kenapa 2009 tidak dicerahkan juga Ibu Megawati? Gitu loh. Sekarang 2014, silakan dicerahkan. Tetapi pertanyaannya kenapa dulu nggak sekarang iya gitu loh. Karena di sini orang mengatakan, oh ya karena Pak Fahrul Razi sekarang ada di Pak Jokowi gitu loh. It's simple as that gitu. Jadi kalau menurut saya, ya, lepas daripada masalah hukumnya, silahkan ahli hukum, Komnas HAM mempelajari masalah ini. Tetapi saya sebaiknya kita sebagai purnawirawan TNI, kita kalau kita membaca koran Kompas hari ini halaman 7, Titi Sanakri menulis di situ bahwa para purnawirawan ini harus ikut bersama-sama membangun nilai-nilai demokrasi. Gitu. Dalam konteks pemilu kepresidenan, lebih baik katanya jangan menohok kepada masalah-masalah pribadi, tetapi lebih fokus kepada masalah visi dan visi. Pak Sudrajat, tim pemenangan Prabowo sendiri melihat kesalahan yang pernah dilakukan Prabowo dan masalah kemudian bocornya surat DKP, keputusan DKP ini seperti apa, Pak? Apakah ini kemudian sebagai suatu hal yang mengganjal majunya Prabowo atau ini sebagai sesuatu hal yang kemudian membocorkan siapa Prabowo sebenarnya menurut beberapa orang? Tetapi ini kan bagian daripada kompetisi gitu. Tapi dengan membocorkan dokumen rahasia dan sebetulnya orang-orang yang dalam DKP itu pun harus ditutup ekspresinya karena itu adalah suatu dokumen dan suatu dewan yang rahasia. Kapanpun itu tidak bisa dibocorkan. Jadi sebagai perwira yang pernah masuk di dalam konteks seperti seorang yang pernah bertugas di intelijen memegang rahasia, sampai pensiun pun dia mendapat kewajiban untuk tidak membocorkan apa-apa yang ada di dalam tugasnya itu. Saya kira ini yang harus kita lihat sebagai perwira. Jadi menurut saya di sini agak malu sedikit ya. Kita ini jenderal-jenderal purnawirawan membicarakan hal-hal yang seperti ini berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan pemilihan presiden. Jadi di mana kita sekarang ambil bagian parsial. Bapak-bapak yang ada di tempat Pak Jokowi, para purnawan yang ada di tempat Pak Prabowo, sudahlah kita ngapain kita berkompetisi dengan begini. Sebaiknya kita lihat visi misinya yang ada, didik rakyat kita semua, mengajak kepada suatu nilai-nilai yang lebih bermanfaat. Menurut Anda kemudian Pak Prabowo melihat semua kondisi yang pernah terjadi sebelumnya itu adalah suatu kesalahan yang akan beliau perbaiki kemudian di masa depan begitu?
Beliau merasa bahwa itulah suatu tanggung jawab dia. Dia bertanggung jawab kepada anak buahnya yang berbuat salah, dan dia dihukum, diberhentikan dengan hormat dari militer. Itulah suatu hukuman yang diberikan kepada dia, dan dia itulah sebagai tanggung jawab dia. Itu yang dia kesankan. Adakah kemudian langkah yang akan dilakukan oleh tim pemenangan Prabowo Hatta terkait dengan bocornya surat keputusan DKP ini? Tidak ada langkah-langkah, dia hanya memberikan klarifikasi aja supaya rakyat tidak dibodohi, supaya rakyat tidak diberikan misleading information, karena ini hanya merupakan suatu kompetisi di antara dua calon. Intinya adalah kita harus sama-sama ikut membangun pembangunan demokrasi di Indonesia ini supaya lebih sehat. Baik, Pak Fahrul. Kalau dari Anda sendiri kemudian dengan statement Pak Sudrajat tadi bahwa anggota DKP juga perlu dituntut atas bocornya kemudian surat keputusan DKP ini. Kalau bocornya itu nggak ada kaitan sama kita. Bisa saja dari pihak sana, bisa juga dari pihak Jokowi, dari pihak mana saja. Dan kami nggak Saya tidak berbicara itu, dituntut. ya. Kalau saya mengatakan tanggung jawab saya, bahwa saya ikut mengambil tanggung jawab karena waktu itu saya memaksa membawa ini ke Dewan Kehormatan, tidak ke Mahkamah Militer. Nah itu memang tanggung jawab saya, itu kesalahan saya mungkin itu ya. Tapi kembali saya akan garis bawahi, tidak sedikit pun kami ingin membuat Pak Prabowo ini nggak jadi maju sebagai calon presiden, enggak gitu. Kalau Pak Derajat mengatakan kenapa baru saat ini dulu nggak diangkat. Nah kalau saat ini pun tidak ada niat kami mengangkat. Tapi begitu teman-teman di sana mengatakan membalik keadaan, seolah-olah Prabowo menjadi pahlawan, kami menjadi pengkhianat. Wah, ini perlu kita luruskan. Terutama kata-kata Pak Derajat yang lalu mengatakan bahwa ini sebetulnya adalah ulah dari para jenderal yang tidak suka dengan Prabowo. Saya bilang kalau nggak suka dari dulu udah saya bawa ke Mahmil kok begitu. Baik. Gitu ya Mbak. Pak Sudrajat, silakan. Ya, saya kira sebaiknya kita sudahi perdebatan ini karena ini akan membingungkan masyarakat. Niat Pak Fahru Razi untuk menjelaskan pada masyarakat itu saya hargai. Tapi kemudian apakah memang ada artinya tuduhan dari tim pemenangan Prabowo Hatta ini bahwa ini sebenarnya ulah sebagai jenderal yang kemudian tidak suka dengan Prabowo, yang dalam hal ini Prabowo dijadikan sebagai dalam posisi pahlawan begitu, Pak? Kami tidak pernah menuduh dan kami tidak pernah mengatakan bahwa Prabowo sebagai pahlawan. Kita norma-norma yang kita lihat adalah isu-isu yang berkembang menjelang pemilu ini memang membuat kita menjadi bingung dan rakyat sendiri menjadi galau. Ya saya harapkan ini harus membuat situasi semakin kondusif. Baik, Pak Sudrajat, Pak Fahrul, dan juga Mas Boni nanti akan bergabung bersama kami. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Prime Time.